Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya awali dari sini sebelum memulai ke perdamaian. Apa sih diagnosis Syekh Said Nursi terhadap manusia masa kini? Yang itu nanti diantara obatnya adalah perdamaian tadi. Ini salah satu ceramah beliau di Masjid Umayyah, Damaskus, Suriah, tahun 1911. Kata beliau, manusia masa kini, ini menarik ya, kalau bahasa Indonesia masa kini itu agak trik. Untungnya bahasa Indonesia bukan bahasa Arab. Kalau bahasa Arab itu masakin itu koncone fukoro. Jadi antara fakir dan miskin. Nah, manusia masa kini itu kata Syekh Said Nursi punya 6 penyakit akut. Yang ini bisa menghancurkan pelan-pelan. Yang pertama apa? Penyakit peradaban manusia masa kini itu al-ya'su atau hayatul ya'si. Hidup dalam keputusasaan. Seolah-olah hidup ini isinya susah terus, berat, masalah, kita diambang kehancuran, kita diambang kiamat, kita isinya mengeluh. Jadi tidak ada syukur-syukurnya. Orang putus asa itu kan tidak mungkin bersyukur. Sudah diberi anugerah yang luar biasa dan macam-macam oleh Allah, masih saja isinya keluhan demi keluhan. Nah, itu hayatul ya'si. Yang mahasiswa mengeluhkan masa depannya. Yang kuliah mikir kapan lulus. Yang sudah lulus mikir kerja apa besok. Yang sudah kerja mengeluh, alah gajinya kok cuma sekian. Nanti, ya kan? Yang masih jomblo mengeluh kapan dapat istri, yang dapat istri mengeluh, aduh dapat istri kok kayak gini. Ya. Nanti yang sudah mapan, sudah sukses, malah mikir, mbok coba kemarin saya begini ya, coba kemarin saya begitu ya, akhirnya menyesal juga. Yang tua juga begitu, begitu sudah umur usianya tambah 60-70 mulai, aduh saya sudah tidak berguna ini, saya sudah tidak berarti ini, dan seterusnya. Lu kapan senengmu? Jadi ada banyak anugerah dari Allah, kamu lupakan, fokusmu hanya pada yang jelek-jelek, hanya pada yang susah-susah saja. Orang yang putus asa, orang yang pesimis perspektifnya, ya memang sulit untuk memajukan peradaban. Jadi dia inginnya ditolong terus. Dia merasa sebagai korban, dia merasa sebagai orang malang. Orang yang merasa orang malang, saya khawatirnya anak Malang nggak terima. Orang malang itu orang yang nasibnya jelek. Jadi itu hayatul ya'si. Jadi kalau mindsetmu mindset putus asa, ya hidup ini berat rasanya. Tidak mungkin kita bisa memajukan peradaban. Yang kedua, kalau ini teman-teman sudah menyaksikan ya, kejujuran mulai lenyap dalam dunia sosial, politik, budaya. Kita akan menyebut zaman ini dengan era post-truth. Sama sekali kita sering bingung, ini benar apa tidak? Berita ini faktual atau bikinan? Itu kita kesulitan sekarang membedakan. Karena sebagian besar orang sudah mulai nyaman dengan kebohongan. Dan kalau hidup di zaman yang seperti ini, ya memang sulit kita maju. Wong antara fakta dan hoax nyampur jadi satu. Kita tidak punya pijakan kebenaran, kita tidak punya titik tolak kebenaran, karena
kebenaran sampai ke kita dalam wajah kebohongan. Jadi hilangnya kejujuran, itu juga berat. Ini penyakit hari ini sudah. Bahkan nanti di bidang tertentu rasanya bohong itu ya biasa saja sih, kalau tidak begitu ya sulit. Nah, ini kedua. Yang ketiga, ini hari ini kita mulai merasakan menjelang tahun depan. Hubbul adawah, senang permusuhan. Jadi senang cari musuh. Rasanya kita tidak eksis kalau tidak ada musuhnya. Itu hubbul adawah. Jadi kemarin ada yang tanya ke saya, Pak Faiz, pernah tidak di YouTube apa di mana itu ada yang ngeritik, ada yang marah-marahi, ngomong jelek-jelek tentang Pak Faiz? Belum. Oh, berarti Bapak belum terkenal. Cirinya orang terkenal itu yo hatersnya banyak. Karena sekarang zaman permusuhan. Jadi justru haters itu pijakan kita untuk jadi terkenal. Kalau tidak ada yang ngomong jelek, belum berarti. Nah, ini mungkin ya bagian dari hubbul adawah. Orang hari ini memang seneng gegeran. Kalau tidak ada gegeran, ya dibikinlah gegeran-gegeran bikinan. Karena tadi sudah terlanjur tidak jujur ya. Makanya peradaban hari ini kan terkenal sekali, peradaban pranknya. Ngeprank, bohong, itu kan seneng. Kalau tidak ada yang gegeran, terus media-media bikin-bikin cerita biar gegeran. Bongkar-bongkar koleksi medsos masa lalu biar bisa gegeran. Wah, dulu dia ngomong gini loh, sekarang ngomongnya begitu. Jadi kita seneng hubbul adawah. Senang gegeran. Sulit untuk maju peradaban. Yang keempat, penyakit peradaban hari ini adalah jahal, bodoh. Ini mungkin kalau bahasa saya tidak dalam rangka tidak tahu informasi, tapi jahal lebih pada dangkal, tidak dalam. Yang ngerti banyak hal sih, tapi dangkal, tidak mendalam. Jadi informasi apa-apa kita tahu, tapi sedikit-sedikit. Dan kita tidak fokus serta tidak dalam. Ini kadang-kadang lebih bahaya. Itu juga sebenarnya termasuk jahal. Kemudian despotisme. Ini hubungannya sama tiran, sewenang-wenang, ingin menang-menangan. Setiap orang ingin menjajah yang lain. Bahwa akulah yang paling benar, akulah yang paling unggul, akulah yang paling menang. Ini mental despotik. Yo, logika despotik ketemu cinta permusuhan, sementara orangnya bodoh dan tidak jujur. Yo, wes ya. Makanya terus hidup ini rasanya panas. Plus yang terakhir egois. Egois itu sudah tertutup, sudah tidak bisa dikasih tahu. Merasa dirinya selalu benar, keinginannya lah yang paling baik, paling penting. Nah, ini penyakit. Hari ini banyak penyakit-penyakit ini, termasuk di kalangan umat Islam, kata Syekh Said Nursi. Akhirnya apa? Ya kita tidak maju. Kita terus isinya mengeluh, kenapa ya kok kita tidak maju, kenapa ya kok kita tidak sukses, kenapa kok kita tidak hebat. Lah itu kelakuan kita sendiri ternyata. Akarnya. Itu pun kadang kita tidak mau disalahkan, kita nuding kiri, nuding kanan. Loh ini tanggung jawabnya sekolah dong, nanti sekolahnya, loh ya orang tua lebih bertanggung jawab. Ini tanggung jawabnya masyarakat dong. Ayo pemerintah lebih tanggung jawab. Semuanya lempar tanggung jawab. Nah, ini bahan renungan kita juga. Ini nanti dari sini mengarah pada perdamaian. Penawarnya ini kata Syekh Said Nursi. Kalau ini simpel ya. Jadi karena tadi mentalitinya putus asa, yo
penawarnya tetap harapan atau roja. Orang putus asa itu orang yang lupa dia punya Allah. Jadi masih ada Allah, tidak usah khawatir. Apa sih yang tidak mungkin kalau Allah menghendaki? Iya, secara kalkulasi rasional mungkin berat, kita bisa maju, kita bisa hebat. Tapi kita masih punya Allah kok. Mari melakukan apapun yang membuat Allah ridho, berkenan, dan menurunkan pertolongannya sehingga yang semula rasanya tidak mungkin bisa mungkin. Jangan putus asa dalam hal apapun. Jadi teman-teman pokoknya diingat-ingat ya, kalau sedang rasanya kok pesimis banget, moodnya jatuh rendah sekali, rasanya hidupnya berat sekali, jangan lupa kita punya Allah. Apa sih yang tidak mungkin kalau di belakang kita senantiasa ada Allah. Baik, yang kedua, solidaritas dan kebersamaan. Ini penting, kita manusia banyak kurangnya, banyak lemahnya. Maka punya teman, rasa solidar dan kebersamaan itu diantara solusi untuk mengatasi banyak masalah kita. Ya jangan dipanggul sendiri, jangan dianggap masalahmu sendiri, masalah-masalah besar itu. Ayo dikerjakan bareng-bareng. Tidak mungkin lah kita sendiri-sendiri menyelesaikannya. Yang ketiga, jujur. Ayo latihanlah kita jujur ya. Hari ini kejujuran tambah lama tambah mahal. Kita sering kebingungan membaca situasi karena banyak informasi yang tidak jujur. Mungkin banyak momen orang sudah terlanjur gegeran, orang sudah terlanjur musuhan, terlanjur defisit, mungkin perkelahian, konflik. Ternyata konflik perkelahian itu lahir dari salah informasi atau misinformasi atau disinformasi. Hanya karena yang memberi informasi tidak jujur. Kita terlanjur membenci orang, kita terlanjur memaki orang. Ternyata datanya yang salah. Akarnya ternyata ketidakjujuran. Maka penting yuk kita mulai mentradisikan jujur. Kalau memang belum tahu bilang tidak tahu. Kalau tahu sedikit-sedikit yuk bilang sejauh yang saya tahu sedikit-sedikit dan lain sebagainya. Ini lebih aman. Kemudian cinta kasih, oke ya, otomatis lah. Perlu dasar kebersamaan yang paling indah itu ketika cintanya sudah muncul. Kalau sekedar paksaan atau sekedar dorongan kewajiban saja, ya mungkin kebersamaan bisa lahir tapi kurang mengakar, rasanya tidak nikmat. Tapi kalau dasarnya cinta, kebersamaan itu rasanya nikmat dan indah. Makanya tadi relasi kita bahkan dengan bangsa ini kalau bisa naik ke level cinta. Biar indah, biar kita bisa menikmati. Kemudian kerjasama para pemimpin dan musyawarah. Jadi kalau nanti kalian jadi pemimpin harus terbuka untuk kerjasama. Dan juga siap bermusyawarah, wong kita manusia ini tidak tahu segalanya. Ada banyak hal yang kita tidak tahu. Mungkin orang lain tahu. Sehingga ayolah bermusyawarah. Yang tadi informasi sepotong-sepotong, kedangkalan dan lain sebagainya, ya kuncinya tetap musyawarah. Baik, tadi penyakitnya. Terus obatnya, nanti silahkan teman-teman kaji lagi ya, siapa tahu nemu obat yang lain. Oke, untuk malam hari ini saya cukupkan sekian dulu. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, mungkin 1-2 kekurangan apa, mohon dimaklumi. Kalau ada kekhilafan, kealpaan yang teman-teman ngerti benernya seperti apa, ya silahkan disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq.
Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.